Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, Santri Misteri. Dalam kesempatan ini, kita akan mengulas tentang bisa dikatakan musibah, yaitu berupa hama tikus yang melanda saudara kita di daerah Lampung Tengah. Wabah tikus ini, hama tikus ini sangat mengganggu. Dalam semalam bisa merusak hektaran ladang jagung dan totalnya sekarang sudah puluhan. Dari pihak-pihak aparat sudah melihat, dari kepolisian atau dari dinas-dinas perkebunan sudah melihat sendiri bahwa hal itu sangat-sangat merugikan masyarakat di Lampung Tengah, terutama bagi para pemilik ladang tersebut. Dalam kesempatan ini kita akan mengupas apakah hal itu wajar, karena dalam merusak jagung, ladang jagung tersebut sangat-sangat di luar kebiasaan. Tinggal jonggonya saja jadi habis hektaran ladang jagung yang siap panen, habis seketika. Bahkan ada yang masih jauh, belum siap panen juga habis. Mari kita kupas apa sebenarnya yang terjadi di sana. Tapi sebelumnya jangan lupa, bagi yang belum subscribe. Dan silakan like, komen, dan share. Untuk itu, mari kita undang Santri Misteri untuk mengungkapkan fenomena alam yang terjadi di Lampung Tengah. Kita undang Santri Misteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Dalam perlindungan Allah. Dalam kesempatan ini kita melihat ada fenomena Gus yang ada di daerah Lampung Tengah. Sangat meresahkan warga, bagi warga apalagi yang punya ladang jagung. Jadi ada hama berupa tikus. Wajar kalau hama tikus ada di ladang, tapi ini dalam semalam menghabiskan ladang hektaran dan totalnya sekarang udah puluhan. Semalam aja sudah terkikis semua, jagungnya terpipil kayak istilahnya sekarang ini. Pasti sangat-sangat, kalau mereka mengambil kesimpulan ya hama tikus itu. Tapi monggo, mungkin ada yang bisa dikupas lebih dalam lagi tentang apa fenomena di balik hama tikus ini. Monggo. Coba kita nanti lakukan mediumisasi seperti yang biasa kita lakukan. Karena seperti musibah atau wabah tikus ini kan kelihatannya sangat-sangat tidak wajar. Kalau hanya sekedar binatang tikus kan nggak sampai, yang disisakan tinggal bonggol jagung. Itu satu pun nggak ada yang tersisa dari jagung-jagung itu. Apalagi kok mereka bisa ngupas juga. Bagus kupasannya. Berarti ada apa di balik ini semua? Ataukah ini memang kejadian alam karena ekosistem yang tidak seimbang? Ataukah ada unsur gaib di balik itu semua? Nanti coba kita ungkap dengan melalui mediumisasi seperti biasanya. Dan nantinya mungkin ada solusi bagi mereka tuh. Karena zaman pandemi kayak gini, apalagi masyarakat yang bertumpu pada ladang mereka itu sekarang kerja yang normal aja udah susah, apalagi dengan adanya hama seperti ini. Semoga nanti kita carikan solusinya seperti apa juga. Yang solusi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Lampung Tengah. Mari kita langsung ke mediumisasi aja ya. Monggo, silakan. Lama-lama waktunya. Sebelumnya para pemirsa Santri Misteri, seperti biasa sebelum kita melakukan mediumisasi, kita bersihkan dulu biar nanti tidak ada penyusup atau makhluk lain yang mengganggu acara mediumisasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjana.
jin, setan, siluman, penyusup dan yang menyusup sama jadi muslim. Semua penyusup jadi muslim. Allahu, yang sudah muslim yang keluar bersiap-siap akhirnya Allah. Saya akan mencoba menarik salah satu pimpinan dari para tikus-tikus yang mengganggu ladang jagung milik saudara-saudara kita yang ada di Lampung Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sama dengan izin. Atas izin dan perintah dari Sang Yang Mulia Nirwana, salah satu pimpinan yang paling dominan dari karena tikus yang sudah menyerang di ladang jagung di wilayah Lampung Tengah. Saya mohon silakan hadir masuk ke dalam jasad teman saya ini dalam keadaan wujud manusia aja, karena saya jijik sama tikus. Silakan hadir, silakan masuk. Dengan izin Sang Yang Renjani Nirwana, makhluk bisa bicara seperti bahasanya manusia. Bahasa Indonesia lancar. Allahu. Ini dari bangsa apa? Siluman. Dari bangsa siluman. Kalau boleh tahu siluman apa ini? Tikus. Siluman tikus. Berarti sampean ini yang menggerakkan pasukannya untuk menyerang kebun jagung milik masyarakat Lampung Tengah itu. Ya. Lah, kenapa kok kalian habiskan perhatian mereka menanam jagung dengan susah payah, dikecilkan, kok tinggal waktu memanen kok kalian habiskan? Apa kesalahan mereka? Banyak kesalahan mereka. Banyak kesalahan mereka. Apakah Samaian dan pasukannya ini menyerang itu atas keinginan sendiri atau atas suruhan? Ada perintah. Ada perintah. Ya. Kira-kira yang memerintahkan dari bangsa apa? Raja kami. Raja kalian. Ya. Raja kalian berarti Siluman. bangsa siluman juga. Raja kalian bangsa siluman. Apakah raja kalian itu ada yang meminta tolong untuk menyerang? Atau atas perintah lagi dari yang lain? Atas perintah. Atas perintah siapa? Tahu. Tuh, kok Saman nggak tahu ke sini? Ya kalau Saman nggak tahu lah ngapain Saman hadir ke sini? Ya mana boleh saya tahu raja kami diperintah siapa. Oh, tapi itu bukan dari suruhan manusia atau mungkin dari pesugihan itu? Ada yang semacam itu. Bukan kami. Ada. Nah, berarti selain dari hama, tikus-tikus ini ada yang seperti pesugihan gitu. Iya. Yang saya heran kan gini, kalau itu memang wajar binatang tikus, mereka itu pasti kalau merusak itu parah. Tetapi yang saya herankan, kenapa di sini kok yang disisakan kok bisa bersih, yang tersisa hanya bonggol-bonggol jagungnya itu? Itu benar ulah kalian dan pasukan kalian atau ini dari ulah pesugihan-pesugihan? Tolong kami. Itu ulah kalian. Ya. Kenapa kok bisa kalian berulah seperti itu? Karena mereka sendiri rakus. Karena mereka sendiri rakus. Nah, rakusnya itu yang seperti apa? Segala cara digunakan. Segala cara digunakan. Nah, apakah itu merugikan dari bangsa kalian? Kan banyak. Merugikan banyak. Merugikan dalam hal yang seperti apa? Mereka kan bersekutu sama Bang.
dengan siapa? Makhluk itu. Oh, mereka bersekutu dengan makhluk-makhluk lain yang enggak diridhoi Allah sendiri. Iya. Kan enggak semuanya. Kan kami juga nggak semua. Oh, kalian enggak semuanya. Berarti ada dari sebagian mereka yang melakukan persekutuan dengan mungkin melakukan cara kerja atau yang kurang diridhoi Allah. Sumbernya. Oh, sumbernya mungkin dari permodalannya atau apanya gitu ya. Terus nah, seperti mereka saudara-saudara kami kan terus setelah kejadian itu banyak ladang-ladang jagung yang dimakan oleh para tikus itu, terus mereka melakukan pembersihan dengan banyak ratusan tikus yang dibunuh di sisir di sepanjang sepinggiran sungai atau di pematang-pematang sawahnya ini. Itu gimana? Apakah itu termasuk anak buah kalian atau itu hanya tikus-tikus biasa? Ya, ada bangsa kami. Itu ada bangsa kalian juga? Iya. Tapi memang selain dari bangsa kalian memang juga banyak tikus-tikus yang memang itu hama di situ. Iya. Kenapa popularitas tikus ini kok semakin banyak di situ? Apakah karena ekosistem sudah nggak seimbang? Iya. Udah rusak semua. Sudah rusak semua. Berarti pemangsa tikus ini sudah berkurang jauh gitu. Iya. Biasanya yang memangsa tikus-tikus itu binatang apa? Ular. Ular. Berarti di daerah sana itu ular sudah sangat jarang sekali. Banyak yang dibunuh. Oh, ular banyak yang dibunuh. Akhirnya tikusnya merajalela di situ. Iya. Ya. Terus kira-kira sudah berapa luas lahan yang sudah kalian rusak itu? Masih bertiga saja. Masih? Bertiga. Masih sepertiga saja. Berarti adakah potensi akan semuanya dirusak? Kami hanya menunggu perintah. Kalian hanya menunggu perintah. Ya. Berarti atas perintah dari raja kalian. Iya. Terus kira-kira kalian dan raja kalian mengenal nggak yang namanya Sang Hyang Nurjaya Nirwana? Kami mengenal beliau. Kalian mengenal beliau. Iya. Sebenarnya beliau itu siapa menurut yang kalian kenal? Ya, junjungan kami. Beliau. Kami. Terus dari apa yang kalian ditugaskan oleh raja kalian atau raja kalian menugaskan untuk menyerang bukan hanya ladang jagung mungkin ya, atau mungkin tanaman yang lain, entah itu padi atau entah itu palawija yang lain. Mungkin seandainya di situ itu ada tanda-tanda perlindungan dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana, kira-kira bangsa kalian berani nggak tanaman-tanaman itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi seandainya di situ itu ada tanda dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana, kalian dilarang menyentuh wilayah itu. Ada makhluk lain yang mengatasi hal itu. Ada makhluk lain yang Mengatasi hal itu. mengatasi. Hal itu permasalahannya. Oh, nanti ada Sumber makhluk orangnya. apa? Sumber dari orangnya. Sumber dari orangnya. Nah, maksudnya kalau seandainya tempat di mana mungkin ladang jagung itu diberi tanda perlindungan dari Sang Hyang Nur, kira-kira kalian itu masih diizinkan masuk untuk menyerang di situ atau dilarang gitu? Tahu saya bangsa cahaya bisa memerintah kami. Jadi nanti ada yang melindungi, memagari daerah situ untuk
memberikan kode ke kalian, kalian tidak boleh masuk ke wilayah situ gitu. Iya. Berarti nanti jalan keluar dari permasalahan ini udah ketemu ya mungkin ya. Terus kira-kira raja kalian itu bertempat tinggal di mana? Gunung. Di sebuah gunung. Ya. Apakah ada kaitannya dengan hamba-hamba tikus yang termasuk di wilayah Jawa? Ataukah beda rajanya? Sama. Rajanya sama, berarti raja tikus itu satu. Iya. Terus saya ingin tanya, sedikit tanya ya. Saman tadi kan bilangnya dari bangsa siluman. Iya. Ya, berarti kalau bangsa siluman itu dulu pernah hidup jadi manusia. Iya. Kenapa kok bisa menjadi tikus setelah meninggal? Amalia apa yang sudah dilakukan semasa waktu sampai hidup dulu? Kami hanya mengikuti sang raja. Gimana? Kami hanya mengikuti sang raja. Oh, kalian hanya mengikuti sang raja. Berarti raja kalian dulu itu memang mempunyai ilmu yang akhirnya setelah meninggal jadi tikus gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu lagi, kalian dulu hidup di masa apa? Kerajaan. Di masa kerajaan. Kerajaan apa itu? Kami dari Jawa Barat. Kalian dari Jawa Barat. Iya. Kerajaan apa di Jawa Barat? Kerajaan kami kecil, nggak banyak orang yang tahu. Kerajaan kalian kecil, nggak banyak orang tahu. Tetapi kalian tinggal di wilayah Jawa Barat dulu. Iya. Sudah. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan ke kami. Dan monggo silahkan kembali ke tempatnya. Dan pesan saya, seandainya nanti di tempat-tempat yang mau kalian serang itu ada tanda-tanda perlindungan dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya harapkan kalian tidak menyerang tempat-tempat itu. Nah, saya di sini tidak memuslimkan kalian karena kalian ada tugas. Jadi nanti suatu saat kalau memang dikehendaki oleh Allah untuk dimuslimkan, saya kalian akan muslim ya. Iya. Gitu saja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau sudah mengganggu ketenangan dan privasi kalian ya. Silakan kembali ke tempatnya, saya bantu keluar ya. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, makhluk ini keluar besi keluarnya Allah. Jadi setelah kita mengikuti hasil mediumisasi, jadi ada faktor lain selain benar-benar hama itu ya. Dari informasi medium yang kita lakukan tadi, mediumisasi yang kita lakukan tadi, memang sebagian ada yang dari hama, ada sebagian dari unsur lainnya, dan sebagian lagi karena ekosistem yang nggak seimbang. Hal itu mungkin disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat sekitar ya. Mungkin Sudah pasti seperti itu. secara secara nyata merusak ekosistem Ya, dan mungkin tadi saya mengikuti meditasi ada faktor-faktor mendapat bantuan atau mencari bantuan dari makhluk-makhluk lain. ya itu tadi kan saya telisik lagi. Ya. Ternyata kan penjelasannya dari sumbernya. Jadi dari sumbernya itu bisa jadi orang-orang yang bercocok tanam atau berkebun di situ itu sumber
dananya untuk bercocok tanam itu dari hal-hal yang kurang diridhoi oleh Allah. Akhirnya Allah menurunkan musibah berupa ujian. Akhirnya biar mereka itu ingat kembali ke jalannya Allah. Ya, jadi itu merupakan ujian ya dari Allah langsung ke warga sekitar. Nah, ujian namanya ujian yang ya. Kita melihat kondisi yang bisa dikatakan meresahkan. Sudah keadaan susah, tapi kena timpa hama tikus yang sangat-sangat, kalau kita nalar kok seperti itu. Kita bisa dengar ada Gus Muji menyebutkan untuk pemecahnya itu seperti pemagaran area tertentu. Bahkan ada pertanyaan dengan mediumisasi, kalau sudah dipagari atau mungkin diberi tanda sesuatu, mereka akan mengikuti. Nah, itu gimana Gus? Solusinya bagi mereka untuk musibah ini? Untuk mengatasi musibah ini, alhamdulillah tadi sedikit-sedikit ngorek informasi dari mereka. Ternyata mereka kan juga tunduk sama Sang Yang Nurjaya Nirwana. Karena mereka tunduk dengan Sang Yang Nurjaya Nirwana, jadi lokasi-lokasi lahan-lahan itu nanti jika ada pageran itu tanda dari Sang Yang Nurjaya Nirwana, otomatis mereka akan menjauhi tempat itu, dan tempat itu tidak akan diganggu oleh mereka. Hal ini pernah juga terjadi di tempat saudara kita yang ada di daerah Bengkulu. Saat itu dia juga ladang jagung. Ladang jagung, tapi diserang oleh segerombolan kera lapar kan? Sampai ladangnya rusak, habis tanaman jagungnya. Habis dimakan sama kera kan? Ternyata setelah saudara kita ini 2 kali mungkin gagal, terus akhirnya mencari solusi, akhirnya dengan cara dipagari itu tadi. Setelah itu ya subhanallah, atas izinnya Allah, herannya itu kera-kera itu begitu mau melewati batas dari tanah orang itu tadi, keranya balik, nggak jadi. Sudah ada seperti itu. Kalau nanti saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan solusi dari musibah hama ini, sakit nih menghubungi, nanti silakan bisa menghubungi tim Santri Misteri. Ada di deskripsi. Ada di deskripsi, nanti bisa kita bantu. Insya Allah. Saya kira itu cukup, Gus. Terima kasih. Di setiap musibah pasti ada hikmah yang harus diambil. Terutama bagi saudara-saudara kita yang ada di Lampung Tengah, jangan khawatir. Setiap musibah, saudara-saudara harus bisa mengambil hikmah dan menjadi insan yang lebih baik. Sama bagi para penonton konten Santri Misteri, Anda bisa tidak mempercayai apa yang terkandung dalamnya, tapi monggo, kalau Anda sebagai insan baik, ambil baiknya, ambil hikmah dari apa yang kita lakukan di sini. Saya kira cukup, Gus. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, share, like, dan komen. Cukup sekian, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.